Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat seluruh komponen akademika. Terkhusus buat rekan-rekan peneliti yang sedang disibukkan dalam proses estimasi data penelitiannya. Hari ini saya mau sampaikan materi mengenai bagaimana cara menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan path analysis, di mana media estimasi yang saya gunakan dengan menggunakan AMOS. Langsung saja, saya punya data dari hasil rekap responden. Data ini terdiri atas dua variabel bebas, satu variabel terikat, dan satu variabel intervening. Ya, dua variabel bebas adalah x1, x2, kemudian variabel terikatnya adalah y2 dan variabel interveningnya adalah y1. Sebelumnya, dari data yang sudah saya rekap, sudah saya entry pada SPSS, saya sudah membuat komposit atas konstruk variabel. Ini saya sudah buat x1, x2, y1, dan y2. Kalau ada pertanyaan bagaimana cara membuat komposit, Anda bisa lihat pada video saya sebelumnya bagaimana cara membuat komposit. Saya gunakan dua metode, ada yang menggunakan mean, ada yang menggunakan rata atau rata-rata. Anda bisa gunakan salah satu di antaranya, ya. Nah, kenapa saya buat komposit? Untuk path analysis yang dibutuhkan adalah komposit, sama seperti ketika kita mau mengestimasi data dengan menggunakan metode regresi. Dia menggunakan komposit skor pada setiap variabelnya. Ini komposit skor namanya. Komposit skor untuk x1, komposit skor x2, komposit skor y1, dan komposit skor y2. Nah, pada path analysis nanti kita akan gunakan ini. Oke, ini datanya. Kemudian dirata-ratakan, dapatlah kompositnya. Baik, bagaimana cara masukkan komposit ini ke path analysis? Saya sudah rekap di sini ya, komposit itu saya kasih contoh, misalnya x1 itu adalah promosi, x2 adalah harga, x3 adalah pelayanan, x4 adalah minat beli produk. Saya buka AMOS saya, nih, oke. Kemudian kita object properties, saya setting dulu, apakah interface properties, apakah ini sudah belum terlalu besar. Yang paling besar adalah 14 untuk height-nya dan width-nya 14. Oke. Ini yang paling tinggi. Kenapa 14? Karena tinggi dan lebar tertinggi itu adalah 14 inci. Lebih dari itu tidak bisa. Ya, ini yang paling lebar. Jadi media gambar kita menjadi lebih luas. Oke, yang dilakukan path analysis jika menggunakan SEM, kita menggunakan latent variable seperti ini. Ini latent variable. Tapi kalau di path analysis kita menggunakan manifest ini atau observe variable. Kita klik ini di sini. 1. Oke. Kemudian kita copy, kita letakkan di bawahnya. 2. Kemudian kita letakkan di tengah 1. Letakkan di ujung 1. Oke. Jangan terlalu hirau untuk posisi ya. Jadi kita bisa setting ulang nanti posisinya bisa disetting ulang mudah.
Oke, ini sudah dapat. Kemudian kita bisa kasih panah ini ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Kita centerkan dengan mengklik ke resize the path diagram yang ini, kemudian kita klik, dia sudah tengah. Kemudian sama seperti SAM, setiap yang ketusuk oleh jarum, oleh panah maksud saya, oleh panah, maka wajib diberikan error seperti ini. Ini diberikan error, ini diberikan error. Oke, nah bagi yang tidak terkena tusuk panah, maka wajib diberikan garis kovarensis seperti ini. Ya. Gambarnya seperti ini. Variabel bebas ada 2, variabel terikat 1, variabel intervening 1. Baik, nah sekarang kita entry setiap kotak-kotak ini kita isi dengan data. Caranya adalah klik data file, kemudian file name, cari di ini. Ya, saya punya data di sini. Kemudian di OK kan. Oke. Centerkan kembali. Seperti ini jadinya. Kemudian kita bisa masukkan data tersebut tadi ke dalam kotak-kotak ini dengan mengklik ke list variable, kemudian kita ambil manifestnya tadi. Nah ini bisa di drag ke sini, kemudian ini di drag ke bawah, kemudian ini di drag ke tengah sini, kemudian ini di sini. Nah, masih ada yang kosong, khusus untuk error yang kosong. Nah, khusus untuk error yang kosong, maka kita gunakan plugin, kemudian name unobserved variable. Ini bisa di. Oke. Semua sudah siap, kemudian kita bisa save. Setelah di save, kita bisa calculate. Oke. Nah, setelah kita calculate, maka kita bisa lihat hasilnya. View text di sini, klik, kemudian kita lihat apa hasilnya. Kita langsung lihat ke estimasi. Karena tidak terlalu banyak asumsi yang bisa dibahas di path analysis. Langsung saja ke hipotesis. Nah, ternyata dari semua uji hipotesis yang ada, semua nilai CR-nya berada di atas 1,95 dan nilai P-nya sangat signifikan. Ini bintang 3 artinya 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini 0,005, masih di bawah 0,05 nilai P. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini semuanya signifikan berpengaruh dengan slope positif. Dengan slope-nya adalah positif. Oke, rekan-rekan, saya rasa untuk hari ini cukup sekian pembahasan tentang path analysis. Mohon di like, subscribe, silahkan komen, dan jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang lain, bagi orang lain, mohon di-share buat orang lain. Oke, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai video saya berkaitan dengan bagaimana cara
uji hipotesis dengan menggunakan path analysis dengan media SPSS. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.